Di video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk memulai usaha dari nol. Silakan untuk menonton videonya. Mari kita mulai. Untuk memulai usaha di awal, terkadang selalu terasa sulit untuk memulainya. Karena kadangkala kita selalu dihadapkan pada keraguan keyakinan dan selalu banyak pertimbangan pada saat akan memulai suatu usaha. Modal yang besar dan perjuangan yang tidak mudah dengan hasil yang tidak menentu adalah menjadi salah satu penyebabnya. Bagi Anda yang ingin memulai usaha, jangan merasa bimbang dan takut terlebih dahulu. Lakukan beberapa langkah di video ini agar kamu bisa memulai suatu usaha dari nol hingga Anda bisa meraih kesuksesan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan produknya. Sebelum memulai usaha, Anda harus menentukan terlebih dahulu produk apa yang ingin Anda jual kepada konsumen. Anda bisa menentukan produk yang ingin dijual dengan melakukan survei terlebih dahulu. Anda bisa menjual produk yang unik dan bermanfaat agar bisa berbeda dengan produk yang lainnya. Selain itu, Anda bisa memilih suatu produk yang memang Anda sukai. Karena dengan menjual produk yang Anda suka, tentunya Anda akan lebih bersemangat dalam menjalaninya dan bisa menghadapi berbagai rintangan, sehingga usaha Anda bisa lebih cepat untuk meraih kesuksesan. Contohnya, menjual kerajinan tangan online, menjual spare part motor, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu menyusun rencana. Setelah menentukan produk apa yang akan Anda jual, susunlah rencana yang matang dan jelas. Dengan menyusun suatu rencana, Anda bisa mempunyai gambaran serta tujuan yang ingin dicapai untuk usaha Anda. Susunlah rencana mulai dari target pasar, rencana pemasaran, dan rencana pengembangan usaha untuk kedepannya. Dengan membuat rencana suatu usaha, tentunya Anda bisa fokus terhadap usaha tersebut dan akan lebih mudah untuk mengembangkan usaha Anda. Langkah yang ketiga yaitu modal. Berbicara tentang modal, seringkali mematahkan semangat orang-orang yang ingin memulai suatu usaha. Karena biasanya, suatu usaha selalu identik dengan membutuhkan modal yang besar. Padahal, tidak semua usaha membutuhkan modal yang besar. Karena jika Anda mempunyai kendala dalam menyiapkan modal, Anda bisa memulai dari usaha kecil-kecilan di rumah terlebih dahulu dan memanfaatkan media sosial secara gratis sebagai sarana pemasarannya. Pergunakan modal Anda dengan sehemat-hematnya untuk digunakan sebagai operasional usaha Anda. Contohnya, Anda bisa membeli bahan baku yang murah atau Anda bisa menggunakan peralatan bekas yang masih bagus untuk berjualan. Langkah yang keempat yaitu buatlah catatan penting. Saat kita melakukan sesuatu yang baru di dalam memulai suatu usaha, kadangkala kita sering melakukan suatu kesalahan. Hal ini memang wajar sekali, mengingat ada beberapa hal yang harus dilakukan, karena kita masih bingung terhadap hal-hal yang baru. Untuk itu selalu biasakan untuk mencatat segala kegiatan dan tantangan yang Anda hadapi. Catatan ini nantinya bisa digunakan untuk mengingatkan Anda dan sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan usaha Anda. Langkah yang kelima yaitu berani menghadapi kegagalan. Menghadapi keputusan untuk memulai suatu usaha memang mempunyai resiko yang cukup besar. Namun, jika dari awal Anda sudah merasa takut akan kegagalan, bisa jadi usaha ke depannya akan terhambat.
Anda harus bisa meyakinkan diri Anda dan buang segala ketakutan mengenai kegagalan. Kegagalan memang bisa terjadi, namun seorang pebisnis sejati pasti akan mampu untuk bangkit kembali dan bisa belajar dari kegagalan tersebut. Jangan mencoba untuk mundur dan kerjakan sesuai dengan rencana Anda. Langkah yang keenam yaitu fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Mempunyai banyak usaha memang mampu memberikan keuntungan yang berlipat. Namun, di sisi lain, itu akan bisa mengganggu fokus Anda yang justru berakibat pada kerugian. Jangan terburu-buru ingin menambah keuntungan dengan memulai usaha yang baru. Pastikan usaha yang dijalankan sudah benar-benar berjalan dengan baik dan berjalan stabil. Bila usaha Anda sudah berjalan dengan stabil, barulah buat rencana untuk membuat bisnis selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah disiplin waktu. Orang-orang yang memulai bisnis dari nol seringkali sulit untuk melakukan disiplin waktu. Karena kadangkala kita menganggap suatu usaha yang kecil tidak memerlukan disiplin waktu. Padahal disiplin waktu sangatlah penting untuk diterapkan, baik untuk usaha kecil ataupun usaha yang sudah besar. Tentukanlah jam operasional usaha Anda. Ini akan membantu Anda disiplin terhadap waktu kerja dan bisa lebih produktif setiap harinya. Langkah yang terakhir adalah mengelola keuangan dengan baik. Meskipun Anda baru memulai usaha baru dengan modal yang kecil, Anda sudah harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Mengelola keuangan tidak harus dilakukan ketika usaha sudah maju dan besar. Pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak awal akan mempermudah Anda dalam mengembangkan suatu usaha. Latih diri Anda untuk mencatat segala transaksi keuangan yang dilakukan baik sebelum maupun setelah penjualan, agar nantinya bisa mempermudah dan membiasakan terhadap diri Anda dalam menghitung keuangan usaha Anda. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai usaha dari nol. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sukses selalu.